Bu Delia, apa kabar Bu Delia? Baik, Mbak Iya. Sibuk banget ya? Iya, sekarang ini memang kita agak sibuk ya, melayani pasien. Banyak banget ya pasiennya ya? Alhamdulillah Mbak Iya kalau untuk sekarang ya. Nih, minum dulu. Makasih Mbak Ini Iya. segar banget nih, aku langsung minum ya. Ya, silahkan sambil minum. Aku menyapa pemirsa dulu di rumah ya. Pasti udah nunggu-nunggu. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Yulia Rahman Aditya kembali menemani Anda di program kesehatan dari Poliklinik GR Setra dan juga Laboratorium Avicenna dalam acara Cafe Sehat, tempat berkumpulnya orang mencari solusi kesehatan. Dan sebelum kita akan membahas lebih lanjut tentang kanker tulang, ada baiknya pemirsa untuk melihat tayangan yang berikut ini. Kanker tulang itu sebenarnya sama seperti kanker di bagian disiplin ilmu yang lain. Jadi kanker tulang itu adalah pertumbuhan sel-sel tulang yang tidak bisa dikontrol. Pada umumnya kalau masih pada stadium gini, ada kanker yang memang masih sempat kita operasi. Tetapi kalau misalnya tumor atau kanker tersebut sudah sempat bermetastase atau berpindah ke tempat lain, tindakan operasi sudah tidak memungkinkan. Dalam hal ini kita pilihannya adalah kemoterapi atau radioterapi. Saya pernah mendengar sebelumnya dari majalah-majalah maupun dari teman-teman sejawat yang lain, Canon Medicine merupakan salah satu pengobatan di luar medis yang mampu untuk menerapi penyakit-penyakit keganasan, mulai dari keganasan yang sifatnya ringan sampai yang lanjut. Secara pribadi, saya menghargai, mengapresiasi setiap upaya yang dilakukan oleh individu maupun institusi yang berupaya untuk meningkatkan kesehatan penderita. Dalam hal ini seperti yang dilakukan oleh Canon Medicine GR Setra Indonesia yang berupaya untuk membantu meringankan penderitaan pasien penyakit, terutama yang menderita penyakit kanker. Bu Delia, kita nih sekarang akan bicara tentang kanker tulang. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih, aku baru pertama kali loh dengar kanker tulang, jujur aja. Yang aku tahu tuh dulu adalah flu tulang. Jadi kalau misalnya ada flu tulang, apa bedanya sih tuh kanker tulang dengan flu tulang? Pasti. Pasti berbeda ya Mbak Yulia ya. Kalau misalkan kita bicara tentang kanker tulang, itu kan dia biasanya karena perubahan sel DNA dalam tubuh kita ya. Tapi kalau misalkan dia flu tulang, itu dia bukan perubahan sifat sel dalam tubuh kita. Tapi itu dia biasanya adanya dia di persendian, seperti itu, seperti virus. Nah itu penyebab dari kanker tulang itu apa? Apa hubungannya yang sering flu tulang akhirnya jadi kanker tulang gitu? Enggak? Seperti ini ya Mbak Yulia ya, kalau misalkan kita bicara kanker tulang mungkin seram ya, waduh gimana sih ya, apalagi yang bermasalah itu tulang. Bisa dibilang tulang itu kan memang penyangga dalam tubuh kita ya. Kebayang nggak kalau manusia nggak punya tulang gimana ya Mbak Yulia? Jadi kalau misalkan seseorang itu terkena kanker tulang, itu biasanya Mbak ya, ciri-ciri daripada kanker tulang itu mungkin terjadi pembengkakan ya, mengalami nyeri yang luar biasa. Dan biasanya di dalam saat pembengkakan ini, apabila misalkan kita pegang atau sentuh seperti itu Mbak ya, selain daripada sakit, suhunya juga berbeda. Lebih panas? Lebih panas. Karena kalau misalkan yang biasa kan, dia biasa aja ya nggak panas. Tapi kalau misalkan terkena kanker, dia lebih panas suhunya. Seperti itu biasanya Mbak ya. Nah kalau tumor tulang sama kanker tulang itu sama ya Dokter Niko? Kalau di kedokteran, yang namanya tumor itu semua benjolan namanya tumor. Iya. Ya. Tapi kalau kanker adalah tumor yang menjadi ganas selnya begitu. Oh gitu. Nah terus nyerangnya tuh sama anak-anak atau usia lanjut atau kayak aku masih ABG gitu. Oke. Lain sih dokter. Aku masih ABG. Ya jadi kanker tulang itu banyak jenisnya. Ada yang jenisnya osteosarkoma ya, ada yang jenisnya kondrosarkoma. Nah untuk yang osteosarkoma itu biasanya menyerang usia muda, jadi belasan tahun pun diserang. Nah untuk kondrosarkoma biasanya usia 50 tahun ke atas lah gitu. Oh gitu. Sama nggak sama apa osteoporosis? Beda lagi. Mungkin kalau osteoporosis nih biasanya salah satu penyakit untuk wanita yang sudah menopause. Mungkin Bu Deli lebih. Loh, bukan Bu Deli udah menopause dong. Tendensius sekali kayaknya ya Dokter Niko ya. Mungkin maksudnya menjelaskan Mbak ya.
betul. Seperti itu. Jadi kalau misalkan antara osteoporosis dengan kanker tulang itu pasti berbeda, Mbak ya. Karena kalau osteoporosis itu dia terjadinya tuh pengeroposan tulang ataupun penipisan tulang sendiri yang diakibatkan oleh karena kekurangan kalsium. Seperti itu. Sedangkan kalau misalkan kanker tulang sendiri itu sampai saat ini ya, kalau secara pasti kanker ini belum tahu kita apa penyebabnya, Pak Yulia. Jadi jelas berbeda ya. Ciri-ciri dari kanker tulang itu gimana tuh, Bu Delia? Oh, ciri-cirinya ya, Mbak ya, itu ciri-ciri daripada kanker tulang itu sendiri ya. Terjadi nyeri yang luar biasa. Nyeri di sekujur tubuh. Di daerah kanker itu sendiri, misalkan kena kaki, misalkan ya kankernya ada di kaki ini akan nyeri dia. Bahkan kita berjalan sendiri pun agak sulit. Yang tadinya kita bergerak leluasa ya, elastis, dia akan menjadi kaku karena sakit. Sedikit tersentuh aja dia udah sakit seperti itu. Nah, selain daripada itu ya mungkin terjadi bengkak ya. Lalu misalkan kalau misalkan diperiksa di laboratorium, itu biasanya penanda tumor marker seperti CA99 itu akan meningkat. Lalu untuk angka kalsium ya, angka kalsium di tulang itu sendiri pun biasanya tidak normal. Tapi untuk lebih lengkapnya mungkin dilengkapi oleh Dokter Niko sendiri ya. Penanda daripada kanker tulang itu sendiri ya, Dok ya. Nanti. Ya, oke. Tumor marker itu memang kalau untuk kanker tulang kita hanya CEA dengan CA199 ya untuk menentukan kanker tulang. Lalu pemeriksaan lain mungkin dengan sebelumnya kita bisa periksa ronsen dulu, MRI, CT scan. Ya, betul. Jadi kita yakin oh benar ini kanker tulang. Tapi untuk jenisnya kalau dari kedokteran ya, dari segi bidang medis kedokteran itu kita harus ambil biopsi supaya kita tahu jenisnya apa gitu. Seperti yang tadi saya sudah ceritakan apa nih jenisnya. Karena kanker tulang itu jenisnya banyak sekali. Banyak sekali ya. Banyak sekali sehingga seringkali dokter pun salah diagnosis. Dan pemeriksaannya dilakukan di GR Setra secara lengkap ya, karena laboratorium Avicenna-nya langsung milik GR Setra itu sendiri ya. Betul sekali. Gitu. Luar biasa ya. Kita akan lanjut lagi ya ngobrolnya karena ini pembahasannya akan lebih dalam pastinya. Untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi setelah yang satu ini. Formula yang kita berikan itu hanya memang ditujukan kepada sel DNA yang rusaknya saja. Jadi langsung ditembak ke sel perusak itu saja. Sedangkan kalau sel normal yang di sekitarnya itu dia tidak terpengaruh, Mbak ya. Dari ratusan kasus kanker tulang yang kami tangani, faktor penyebab utamanya adalah faktor genetik. Yang kedua, pasiennya rata-rata banyak mengkonsumsi suplemen yang berlebih yang kita konsumsi. Dan rata-rata bagi mereka yang pekerja malam. Di depan saya sudah ada formula. Bahan pertama, ini dari hewani yang sifatnya racun, yang fungsinya untuk mencegah metastase. Bahan yang kedua, ini juga masih dari hewani, yang fungsinya untuk memutus inti sel DNA cancer. Dan di sini juga bahan yang ketiga, bahan ini terbuat dari serangga dan paling sering kita pakai khususnya untuk cancer. Fungsinya mampu membangun imun. Untuk pasien kami yang sudah terkena cancer tulang, masa perawatan, masa perbaikan tulang ini harus bersabar karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Apalagi khususnya tulang belakang yang terkena. Yang kita takutkan, saraf pusat ikut rusak. Laboratorium Klinik Avicenna merupakan salah satu divisi dari 3 divisi yang ada di GR Setra. Pemeriksaan laboratorium merupakan pemeriksaan penunjang yang dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis, mengetahui keadaan pasien terkini, juga dapat digunakan untuk memantau pengobatan yang dilakukan terhadap seorang pasien. Misalnya pada kelainan tulang, maka akan dilakukan pemeriksaan penanda kelainan tulang yang sesuai dengan keadaan pasien. Laboratorium Klinik Avicenna melayani pemeriksaan dari seluruh kalangan, baik dari pasien GR Setra Divisi Medis Timur dan Barat, rujukan dokter lainnya, maupun masyarakat umum yang membutuhkan pemeriksaan laboratorium. Saya, Dr. Susanti, spesialis patologi klinik. Nah, dokter
dokter, tadi sudah dijelaskan ya kanker tulang itu seperti apa. Ya. Sekarang kita pasti ingin bertanya juga nih, cara pengobatannya secara medis konvensional itu seperti apa sih? Ya, pilihan terapi pertama untuk medis konvensional adalah operasi untuk kanker tulang ya. Setelah itu ya dilakukan radioterapi dan kemoterapi gitu sampai pasien mendapatkan kesembuhan gitu. Oh, jadi melalui tahap-tahap itu ya. Ya, Nah, kalau kita bicara masalah medis konvensional, nah kita juga ingin tahu juga secara medis persianya seperti apa. Kalau untuk medis persia sendiri ya Mbak Ia ya, di situ yang jelas kita tidak menggunakan operasi ataupun kemoterapi, tapi cukup kita menggunakan formula saja yang bersifat untuk pemutusan inti sel DNA kanker atau perusak, supaya misalkan kaki si pasien yang kena di kaki itu bisa terselamatkan tanpa harus dioperasi ataupun kemoterapi. Oh gitu. Seperti itu Mbak ya. Nah, pasti kan kita kalau udah bicara masalah pengobatan, kita akan berpikir tentang efek samping. Efek samping dari pengobatan pasti ada dong ya efek sampingnya ya. Nah, kalau kita bicara masalah efek samping, kalau dari kemoterapi itu sendiri bagaimana tuh efek sampingnya? Oke, pada dasarnya kemoterapi itu efek sampingnya sama, hampir semua sama ya. Dari mulai rambut yang rontok lah, kekeringan kulit dan mukosa, kulitnya jadi hitam, sampai pada kerusakan organ. Kalau itu di seluruh tubuh atau memang pada si kankernya sendiri? Itulah sampai detik ini kemoterapi itu belum bisa memberikan pengobatan yang spesifik hanya untuk sel kankernya saja. Jadi maksudnya sel kanker terkena, tapi sel-sel normal di sekitarnya pun ikut terkena, ikut rusak dengan kemoterapi. Itu yang jadi masalah. Gitu. Jadi Makanya, bisa ke semuanya ya? Iya, efek sampingnya bisa sampai organ lain pun ikut terkena rusak gitu. Oh, nah kalau medis persia sendiri kan tidak melakukan operasi ya, tidak melakukan operasi. Nah itu bagaimana tuh efek samping dari itu? Efek maksud Mbak ya, Efek efek samping dari daripada medis persia itu. formula yang diberikan itu sendiri betul. ya. Kalau kita bicara efek sampingnya, bisa dibilang efek sampingnya itu hampir tidak ada ya Mbak Ia ya. Karena tadi Mbak Ia sendiri sudah tahu mungkin Pak Hasan pada saat pembuatan formulanya seperti apa, itu kan dibuat itu sesuai dengan kondisi tubuh pasien. Nah lalu formula yang kita berikan itu hanya memang ditujukan kepada sel DNA yang rusaknya saja. Jadi langsung ditembak Ke sel perusak itu saja. Sedangkan kalau sel normal yang di sekitarnya itu dia tidak terpengaruh Mbak ya. Itu dia, makanya kita itu kalau misalkan sudah mengkonsumsi formula, tidak ada misalkan kulit hitam, rambut rontok, terjadi mual, itu tidak ada. Jadi bisa dibilang memang agak lebih nyaman seperti itu. Iya betul. Nah GS Center tuh di Bandung kan ya? Di Bandung. Di mana ya di Bandungnya? Di Bandungnya Mbak Ia bisa aja mampir ke Jalan Tubagus Ismail 7 nomor 21. Teleponnya 022 253 1000. Oh gitu. Nah kalau di GR Setra itu hanya untuk penanganan kanker atau segala jenis penyakit? Jadi misalkan kayak aku cuma buat kontrol aja atau gimana itu bisa? Bisa. Jadi kita memang GR Setra punya visi dan misi ya. Visi dan misinya adalah memberikan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnya kepada masyarakat sekitar. Jadi masyarakat bisa memilih kalau datang ke kami mau ke medis persia, bisa ketemu dengan Ibu Deli, Pak Hasan ya, atau mau ke klinik umum dan spesialis. Sekalian di situ juga bisa kita periksakan laboratoriumnya. Aduh luar biasa. Jadi ada istilahnya one stop clinic. One stop clinic. One stop clinic itu luar biasa sekali ya. Nanti saya pasti mampir deh ke sana ya. Halo, ya ampun. Ini dia dokter yang kita tunggu-tunggu. Apa kabar? Baru dok. Pasti langsung minta jus kan? Iya. Saya bawakan kesenangan dia. Waduh, aku tersanjung sekali. Terima kasih. Aduh, langsung dibawakan. Makasih loh dokter. Silakan duduk. Kalau udah dibawakan kayak gini, berarti aku harus ini deh, harus memberikan pilihan. Mau minumnya apa nih? Yang paling super. Yang paling super ya. Iya. Yang paling super. Ntar aku bikinin ya. Yang paling super buat dokter Hadi. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Aduh ini enak banget aku bikin minumannya. Menurut hukum, seorang dokter yang sudah tidak bisa menangani seorang penderita stadium terminal tadi, tidak ada harapan, dia nangani itu salah menurut hukum itu.
saya akan dan sangat mengapresiasi dan mendukung pengobatan yang dilakukan oleh Canon Medicine Indonesia. Saya memberikan apresiasi dan dukungan untuk upaya-upaya yang bisa membantu pasien untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Saya menghargai, mengapresiasi setiap upaya yang dilakukan oleh individu maupun institusi yang berupaya untuk meningkatkan kesehatan penderita. Dalam hal ini seperti yang dilakukan oleh Canon Medicine GR Setra Indonesia. Saya mendukung asal pasiennya nyaman. Misalkan Canon Medicine ini Indonesia ini ternyata hasilnya memuaskan pada penderita. Kenapa tidak? Silakan saja. Dokter Hadi tuh repot-repot deh bawain aku brownies. Tapi supaya ini kan supaya seru kita makannya bareng-bareng ya. Iya. Pasti pada mau semua nih. Ini minuman spesialnya nih. Aku bantuin. Terima kasih. Ya, ini Ini, Dok. browniesnya. Terima kasih. Ini enak banget. Emang ini makanan favorit aku loh. Tahu aja nih. Dok, kita lagi ngobrolin masalah ini nih, kanker tulang. Nah, ya dokter udah jelasin tadi ya tentang kanker tulang itu seperti apa, Dokter Niko. Cuma aku mau nanya nih sama Dokter Hadi nih. Kalau misalkan ada penderita kanker tulang yang sudah akut, artinya ya mungkin stadiumnya sudah tinggi lah ya, sudah lanjut. Nah, itu seperti apa tuh penanganannya? Saya koreksi dulu, istilah akut itu mendadak gitu. Oh, akut mendadak ya. Aku bukan orang medis jadi nggak tahu. Dikoreksi dulu. Iya. Jadi tidak ada kanker yang akut, tidak ada gitu. Artinya yang akut itu masa influenza gitu misalnya. Oh beda ya. Beda, kan? beda, Di beda. sini aku jadi tahu. Kalau nggak ketemu Dokter Hadi, aku nggak tahu kan. Jadi kanker itu kan terjadinya biasanya si pasien ini tidak menyadari bahwa dia punya bibit kanker. Oleh karena tidak sakit kan. Iya. Nah, pada waktu stadium awal ya, untuk di Indonesia ini ceritanya stadium awal ya. Iya, stadium awal. Itu ada dua cara pengobatan memang ya. Yang biasanya kalau saya kan dokter kan, Dokter Niko juga dokter. Iya. Itu ada standar pelayanan medik. Jadi seorang dokter di Indonesia sekarang ini gitu kan harus memakai metode yang konvensional tadi, betul. ya kan. Nah, tetapi ke depan sebetulnya sedang dipikirkan kok regulasi atau peraturan supaya ya dokter ya ala kayak Imlusina itulah Iya, ya. Medispersia ini pengobatan Iya. medispersia Ke depan ini. kita sedang memikirkan itu kok. Untuk diseimbangkan. Betul, jadi sama-sama. Tapi sekarang belum. Belum. Undang-undang praktek kedokteran belum memungkinkan seperti itu. Jadi terserah pasiennya mau milih ke dokter atau mau milih ke misalnya ke Imlusina lah ya. Iya, Seperti betul. itu. Iya. Nah, ini yang stadium awal ya. Nah, kemudian yang cuman biasanya yang namanya tumor apapun datangnya terlambat begitu loh ya. Iya. Sehingga dokter itu angkat tangan itu. Karena sudah stadium lanjut Betul. tadi. Kalau udah stadium Saya lanjut kan ya. orang hukum kan Iya, begitu. Jadi bolak-balik saya mesti ngomongnya hukum. Iya. Nah, menurut hukum seorang dokter yang sudah tidak bisa menangani seorang penderita stadium terminal Iya. tadi, tidak ada harapan, dia nangani itu salah menurut hukum itu. Salah. Kalau dipaksakan untuk Betul, menangani. dia sudah tidak kompeten. Jadi bagaimana? Biarkan saja meninggal. Iya, itu hukum begitu. Ayo dokter. Hukum begitu. Jadi nyerah aja gitu Iya, dok. terserah saja. Waduh. Nah, kemudian kalau di negeri Eropa Iya. ada minta etanasia namanya ya. Minta mati kan begitu. Di negeri Belanda diturutin, suntik morfin, meninggal pasien. Indonesia tidak boleh. Tidak ada di sini kan. Kalau pasien minta mati begitulah ya, dokter tidak boleh. Tetapi dokter juga tidak boleh ngobatin, sudah tidak kompeten. Ada aturannya. Malah penyiksaan itu. Kan begitu kan, jadi biarkan meninggal. Nah, terserah pasien ini. Biasanya sudah begitu itu, ya pasien meminta ke seperti yang dilakukan di GR Setra ini, yang itu kan, medispersia itu salah kan satunya. pilihan pasien. Iya. Ini hak orang yang tidak boleh dihalang-halangi, kan begitu kan? Betul. Dan memang kebetulan Profesor Yusuf Hanafiah, Iya. Yusuf Hanafi. betul, dia mengatakan bahwa sepanjang pasien percaya ada pengaruh kesembuhan kok. Iya. Begitu, itu ada bukunya itu. Semangatnya Iya, iya. dok ya, semangat hidup ya. Jadi mukjizat kan.
Saya sempat kaget loh tadi, dibiarkan gitu loh. Dibiarkan saja. Dalam arti yang iya. Emang iya kok. Dibiarkan dalam arti Jadi, yang misalnya positif sih sebenarnya Bu Denina mungkin ya. begitu, saya sebagai seorang dokter ya mendukung ya itu hak orang kan. Ya. Dan itu biasanya disampaikan oleh dokternya secara frontal atau tidak? Misalkan Jadi kalau ke si misalnya keluarganya. saya iya. ada dokter yang merawat namanya pasien. Iya. Dia sudah tidak ada harapan sembuh. Dokternya memberitahu kepada keluarganya ya bahwa tidak ada harapan untuk sembuh. Artinya apa? Dokter sudah tidak boleh lagi melakukan tindakan medik. Oleh karena penganiayaan itu malah. Dan itu akhirnya dikembalikan kepada keluarganya. Betul, keluarganya kalau mau bawa pulang silahkan, mau titipkan sampai meninggal ya silahkan aja kan begitu kan. Dokter tega banget sih. Nanti keluarganya titip ini ya hukum sampai memang meninggal. seperti itu, Aduh ya. dokter bikin Yulia deg-degan deh. Ya asli deg-degan loh dok dengernya dok. Sehingga secara pribadi Iya. secara pribadi dan ke depan insya Allah akan ada suatu undang-undang yang tidak seperti sekarang. Sekarang kan membatasi, ini medik harus begini, kan boleh, tidak boleh. Seperti apa yang dilakukan oleh GRC. Tapi ke depan insya Allah kita sedang memikirkan regulasinya. Regulasinya Betul, ya. supaya yang jadi digabung antara yang imnusina begitu ya dengan yang konvensional. Jadi ada begitu. berkesinambungan. Makanya tadi saya katakan bahwa ayolah saling kita kerjasama, saling support, belajar, ya. saling mendukung kan begitu kan? Berdampingan gitu ya. Iya. demi Oleh kesembuhan karena pasien. apa? Yang namanya pengobatan tidak selalu bisa dilakukan dengan pendekatan ilmiah kedokteran tok begitu. Gitu kan. Aduh dokter, terima kasih banget loh atas penjelasannya meskipun tadi agak bikin aku tersentak ya. Tadinya sempat kaget, tapi itu memang sangat luar biasa karena semua juga pasti ada aturannya. Dan tujuannya satu, kita ingin sembuh ya, dan dikembalikan kepada pasiennya tentunya gitu. Terima kasih ya Ibu Delia, Dokter Niko, sama-sama, Dokter Hadi. Jangan kapok main ke sini, selalu ditunggu dan nanti akan diberikan jus-jus yang spesial lagi. Dan pemirsa terus saksikan Cafe Sehat, tempat berkumpulnya orang mencari solusi kesehatan. Akhir kata saya Yulia Rahman Aditya, sampai jumpa. Aduh.